Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama gua Bang Adi di sini. Di video kali ini, gua akan ngebahas film yang berjudul Fall yang rilis pada tahun 2022 yang lalu. Film ini mengisahkan seorang dua perempuan yang menantang maut dengan cara menaiki menara tertinggi di dunia. Namun apesnya, mereka malah terjebak berhari-hari di atas menara itu guys. Dan tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang melakukan panjat tebing. Dan mereka sangatlah hobi dalam menantang maut. Dan perempuan cantik ini bernama Becky. Lalu kekasihnya yang bernama Danny. Selain mereka berdua, sahabat Becky yang bernama Hunter ternyata juga ikut di sana. Namun ia berada jauh lebih atas daripada mereka berdua. Aksi yang mereka lakukan rupanya sangatlah berbahaya guys, karena jalur pemanjatan yang rapuh serta angin yang bertiup sangatlah kencang. Namun Danny berusaha meyakinkan pacarnya kalau mereka akan baik-baik saja. Ketiganya terlihat sangatlah menikmati pemanjatan itu karena mereka memang sangat suka memacu adrenalin. Ketika Danny ingin meletakkan alat pengait di sebuah lubang, ia tiba-tiba dikejutkan dengan adanya seekor burung. Dan naasnya, pengait di tubuhnya rupanya tidak sanggup menahan beban tubuhnya Danny, sehingga ia pun jatuh dari ketinggian lebih dari 200 meter guys. Dan tak terasa, bahkan setelah 1 tahun berlalu, kejadian itu masih membekas untuk Becky. Ia seperti kehilangan motivasi untuk melanjutkan hidupnya dan merasa kehidupannya kini sudah tidak berarti lagi. Bahkan setelah kematian Danny tersebut, Becky berubah menjadi seorang pecandu alkohol yang depresi dan menjauhkan diri dari semua orang. Sang ayah yang bernama James tentu saja khawatir dengan keadaan putrinya. Ia berusaha mendorong Becky untuk melupakan Danny dan kembali melanjutkan kehidupannya. Ia bahkan memberikan perumpamaan apabila situasinya berbalik dan Becky yang saat itu terjatuh dari tebing. Apakah mungkin Danny akan bersikap sama seperti Becky yang sekarang? Sang ayah yakin 1000% Danny akan tetap melanjutkan kehidupannya dan bahkan melupakan Becky. Mendengar hal itu, Becky semakin marah pada sang ayah dan memilih untuk pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, Becky kembali meneguk sebotol alkohol sambil melihat abu pacarnya yang masih tersimpan rapi. Keesokan harinya Becky kedatangan seorang tamu yang tak lain dan tak bukan adalah sahabatnya, yaitu Hunter. Sama seperti Becky, Hunter juga mengaku terpukul setelah kematian Danny. Oleh sebab itulah, ia mengambil waktu untuk beristirahat dan menenangkan dirinya. Namun saat ini Hunter sudah berhasil mengobati traumanya dan siap untuk memulai petualangannya kembali. Hunter meyakinkan Becky untuk melawan rasa takutnya dan kembali menjadi dirinya yang dulu. Karena bagaimanapun juga, Danny pasti tidak suka melihat keadaan Becky yang sekarang. Nah, untuk memulai lembar kehidupan yang baru, Hunter mengajak Becky untuk memacu adrenalinnya, yaitu dengan cara memanjat sebuah tower radio bernama B67 TV Tower dengan tinggi mencapai 2000 kaki atau sekitar 600 meter guys. Hunter pun menyarankan Becky untuk menyebarkan abu tubuh Danny dari tower tertinggi itu, sehingga ia bisa tenang untuk memulai lembaran hidup yang baru. Awalnya sih Becky menolak ajakan Hunter karena ia merasa masih belum siap. Namun pada akhirnya ia pun luluh dan setuju untuk memanjat tower tertinggi di dunia tersebut.
That's what Dan used to say. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya berangkat menuju lokasi tower. Tower itu pun terletak di sebuah padang rumput kering yang lumayan jauh dari keramaian. Oleh sebab itulah, mereka pun membutuhkan waktu sekitar 6 jam perjalanan. Di tengah perjalanan, Becky dan Hunter berhenti di sebuah motel untuk beristirahat. Di sana keduanya pun bertanya pada seorang pelayan, apakah tower tertinggi masih jauh dari lokasi mereka saat ini? Dan si pelayan pun menunjukkan sebuah lampu yang kedap-kedip, yang merupakan lampu satu-satunya di ujung menara tower. Sebelum melanjutkan perjalanan, Becky memutuskan untuk mengisi daya ponselnya sampai penuh, agar ia tidak perlu mengisi daya HP-nya lagi. Hunter kemudian menunjukkan sebuah life hack di mana mereka bisa mengisi daya ponsel dengan memanfaatkan lubang pada lampu. Keesokan harinya, Becky dan Hunter pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tower. Selama perjalanan itu, Hunter selalu mendokumentasikan perjalanannya, dan hal itu kadang membuat Hunter tidaklah fokus, hingga keduanya hampir saja mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya. Dan singkat cerita, keduanya pun sampai di lokasi menara tower. Lokasi itu terlihat ditutupi oleh pagar, lengkap dengan papan peringatan, agar tidak ada orang yang memasuki kawasan tersebut. Namun karena sejak awal mereka bertujuan untuk memanjat tower itu, jadi mereka pun nekat melewati pagar pembatas. Setelah sampai di tower, keduanya pun melihat beberapa burung yang sedang memakan bangkai hewan. Hunter dan Becky kemudian mengusir burung-burung itu, dan Hunter memposting foto bangkai hewan tersebut. Dan di luar dugaan, orang-orang ternyata antusias melihat postingan Hunter, sehingga membuat Hunter semakin bersemangat untuk mengabadikan momen penjelajahannya kali ini. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya sampai di kaki menara tower. Hunter terlihat sangat excited. Melihat ketinggian tower membuat Becky merasa ragu, sehingga ia pun berniat untuk mengurungkan niatnya, guys. Namun lagi-lagi Hunter berhasil membujuk Becky dan meyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Keduanya pun mulai menaiki satu persatu anak tangga yang mengarah sampai ke puncak tower. Dapat dilihat, kondisi tower itu sangatlah rapuh dan tidak kokoh, mengingat tower itu memang sudahlah tua dan tidak terurus lagi. Ya, meskipun begitu, Hunter dan Becky tetap nekat menaiki tower tanpa memperdulikan kondisi tower tersebut. Tanpa disadari, satu persatu baut pada tower mulai berjatuhan. Tak lama kemudian, keduanya pun berhenti sebentar untuk mengisi tenaga dengan sebotol air minum yang mereka bawa. Barulah setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak tower. Becky yang saat itu merasa gugup dan ketakutan terus mendapatkan dukungan dari Hunter yang justru terlihat santai dan menikmati petualangan mereka. Sampai suatu ketika, mereka harus melewati dua pemancar yang berada di ujung tangga. Untungnya, mereka masih berhasil melewati rintangan itu dengan baik.
Hunter sempat menggoda Becky dengan menggoyang-goyangkan anak tangga itu guys. Dan tanpa disadari, hal itu malah membuat baut tangga satu persatu jatuh ke bawah. Setelah melewati semua anak tangga, keduanya pun akhirnya sampai di puncak menara tower tertinggi di dunia. Mereka pun kemudian merayakan keberhasilan itu dengan mengabadikan momen, mulai dari selfie, membuat video dengan ponsel, sampai mengabadikan momen bergelantungan di atas ketinggian dengan menggunakan sebuah drone. Barulah setelah itu, Becky menyebarkan abu pacarnya dari atas ketinggian tower. Setelah melakukan semuanya, keduanya pun kembali bersiap untuk menuruni tower tersebut. Dengan tali pengaman yang terpasang pada keduanya, Becky pun menuruni tower itu. Dan kini giliran ia yang membawa tas mereka. Dan sesuai dugaan kita semua, baru beberapa anak tangga dilewati, semua tangga itu pun terlepas sehingga Becky pun terjebak dan bergelantungan di atas ketinggian. Beruntungnya, keduanya terhubung oleh tali pengaman, sehingga Hunter bisa menarik Becky kembali ke puncak tower. Namun setelah kejadian mematikan itu, mereka malah tertawa lepas dan tanpa menyadari kalau tangganya sudah berjatuhan ke bawah. Tapi setelah mereka sadar, Becky dan Hunter pun mulai panik karena mereka akan terjebak di sana dan posisi tower yang terlalu tinggi membuat mereka tidak bisa mendapatkan sebuah sinyal sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Dan yang lebih parahnya lagi, tas mereka yang berisikan air, drone dan semua perlengkapan mereka ternyata jatuh dan tersangkut di pemancar tower di bawah guys. Di tengah kepanikan itu, Hunter berusaha tetap tenang dan ia berhasil menemukan sebuah teropong dan sebuah flare gun. Nah, flare gun itu nantinya bisa digunakan untuk mencari bantuan. Mungkin saja ada orang yang melihat mereka. Karena keduanya terlalu sibuk memikirkan jalan keluar, mereka bahkan tidak menyadari kalau paha Becky telah terluka. Hunter pun dengan cepat menutupi luka Becky dengan menggunakan kemeja miliknya. Setelah beberapa jam terjebak, Becky pun mengingat postingan Hunter, yang berarti di area yang lebih bawah, mereka mungkin saja bisa mendapatkan sebuah sinyal. Mereka pun akhirnya sepakat untuk membuat postingan permintaan tolong dan menurunkan ponsel milik Hunter dengan menggunakan tali pengaman. Sayangnya, meskipun mereka sudah berusaha menurunkan ponsel sampai ke batas terendah, mereka tetap tidak bisa mendapatkan sebuah sinyal. Tak ingin menyerah begitu saja, mereka pun sepakat untuk menjatuhkan ponsel milik Hunter, berharap di bawah sana postingan permintaan tolong mereka akan terkirim. Ponsel Hunter kemudian dimasukkan ke dalam sepatu miliknya untuk memastikan ponselnya tidak rusak saat sampai di dasar tower. Sambil menunggu bantuan, Hunter pun menggunakan teropong untuk melihat sekeliling, berharap ada seseorang yang mungkin melewati lokasi mereka. Tak lama kemudian, Hunter pun melihat seorang lelaki yang berjalan bersama anjingnya.
Mereka berdua pun berteriak meminta tolong. Bahkan Becky sampai melemparkan kedua sepatunya untuk menarik perhatian lelaki tersebut. Sayangnya lelaki itu tidak mendengarkan mereka, sehingga ia pun pergi begitu saja. Dan dapat dilihat kalau ponsel Hunter di bawah ternyata telah hancur, menandakan kalau mereka gagal mendapatkan bantuan. Namun saat diperhatikan, lelaki itu ternyata berjalan menemui rekannya di sebuah camper van yang terparkir tak jauh dari sana. Nah, Hunter pun menyuruh Becky untuk menembakkan flare gun saat menjelang malam, agar kedua lelaki itu bisa melihat sinyal mereka. Saat malam tiba, mereka pun bersiap untuk menembakkan flare gun. Tak disangka, tembakan itu membuat kedua lelaki di sana menyadari keberadaan mereka, guys. Kedua lelaki itu pun mendekati lokasi tower sambil membawa beberapa peralatan. Alih-alih menyelamatkan Becky dan Hunter, kedua lelaki itu malah mencuri mobil Hunter dan pergi begitu saja. Rasa putus asa pun kembali menyelimuti mereka berdua. Dan malam ini mereka terpaksa harus menginap di atas menara dengan kondisi dehidrasi, kelaparan, dan kesakitan. Di pagi harinya, keduanya kemudian teringat pada drone yang ada di dalam tas. Keduanya berpikir kalau mereka mungkin bisa menggunakan drone itu untuk mendapatkan bantuan. Nah, karena drone yang berada di bawah, jadi Hunter pun memutuskan untuk turun mengambil drone tersebut. Setelah mendapatkan tas mereka, Hunter pun mencoba kembali naik dengan bantuan Becky. Sayangnya karena genggaman Hunter tidak terlalu kuat, genggaman itu pun terlepas, sehingga ia pun terjatuh. Untung saja ia masih bisa berpegangan pada tas mereka, sehingga Becky pun berhasil menariknya kembali ke atas. Setelah itu mereka mencoba menggunakan drone itu untuk mengirimkan sebuah kertas dengan pesan meminta bantuan ke motel mereka. Sayangnya, baru saja diterbangkan beberapa detik, drone itu tiba-tiba kehabisan daya, sehingga Becky terpaksa mengambil kembali drone tersebut. Becky kemudian teringat pada life hack yang diajarkan oleh Hunter sebelumnya tentang bagaimana cara mengisi daya dengan menggunakan lubang pada lampu. Becky pun nekat memanjat lebih tinggi untuk mengisi daya drone tersebut sampai penuh. Selama 1 jam lebih, Becky menahan posisi itu untuk memastikan drone mereka terisi sampai penuh. Namun sesekali, Becky diserang oleh burung pemakan bangkai karena burung itu mencium aroma darah dari kaki Becky yang terluka. Namun untungnya dengan segala perjuangan, Becky pun berhasil mengisi daya drone sampai penuh, guys. Keduanya kemudian bersiap untuk menerbangkan drone itu sampai ke motel terdekat. Naasnya, perjuangan mereka kembali gagal karena saat di persimpangan jalan menuju motel, drone mereka malah ditabrak oleh sebuah truk dan hancur begitu saja. Hal itu pun membuat Becky dan Hunter merasa sangat sedih sekaligus frustasi. Bahkan Becky merasa ia sudah tidak sanggup lagi untuk melewati satu malam di tempat tersebut. Kini harapan satu-satunya yang mereka miliki adalah ponsel milik Becky. Becky pun bertekad ingin mengirimkan pesan pada sang ayah dengan cara menjatuhkan ponselnya juga. Jadi Becky pun meminta Hunter untuk meminjamkan sepatunya. Secara tidak terduga Hunter malah menjawab kalau ia tidak bisa menyerahkan sepatunya karena saat ini tubuhnya Hunter berada di bawah.
Tak disangka, sejak kemarin Becky hanyalah berhalusinasi. Sejak insiden Hunter turun mengambil tas, ia sebenarnya tidak berhasil naik kembali ke atas guys. Becky hanya berhasil mendapatkan tas mereka, sementara tubuh Hunter telah menjadi santapan burung-burung pemakan bangkai. Malam itu, badai mulai datang menyelimuti tubuh Becky. Becky yang sudah putus asa membuat sebuah video perpisahan sekaligus permintaan maaf pada sang ayah karena selama ini ia tidak sadar kalau ayahnya sangatlah menyayanginya. Keesokan harinya, Becky yang sudah lemah dihampiri oleh seekor burung pemakan bangkai. Burung itu pun perlahan mendekati tubuh Becky dan bersiap untuk menyantap kakinya. Namun tanpa diduga, Becky tiba-tiba terbangun dan menangkap burung tersebut. Dengan kejam, Becky membunuh burung itu dan lantas memakannya. Setelah mendapatkan energi yang cukup, Becky bersiap turun menuju ke pemancar. Ia mengirim pesan pada sang ayah, kemudian memasukkan ponselnya ke dalam sepatu Hunter, dan sepatu itu kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh Hunter. Hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan ponsel Becky tidaklah rusak, sehingga pesan permintaan tolong pada sang ayah bisa tersampaikan. Dan benar saja, usahanya itu pun membuahkan hasil. Pihak tim SAR berhasil menemukan Becky, sehingga ia pun akhirnya terselamatkan. Tak lama kemudian ayah Becky pun datang, dan ia sangat senang masih bisa melihat putri tercintanya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur dari film ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari alur yang saya bawakan. Menurut kalian apa nih pesan yang kita dapatkan dari film ini guys? Silahkan komen di bawah. Dan gua di sini cabut dulu. Dadah.